Selamat malam, Sugeng Rahayu, Sobat Sejagat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kita channel Jagat Telewung. Malam ini kita berada di salah satu lokasi makam, yaitu makam Pati Danurejo yang ketujuh. Dan malam ini kita tepatnya di Wonocatur Banguntapan, Bantul. Untuk ekspedisi malam ini kita menguak, mungkin kalau dibilang mau enggak ya, kita lebih tepatnya bisa untuk mengingatkan kembali lagi masyarakat dimanapun kalian berada untuk lebih tahu gimana sejarahnya makam Pati Danurejo yang ketujuh ini tadi. Dan malam ini tetap saya ditemenin oleh Kang Heta. Senyummu manis banget, Kang. Lagi bahagia. Oke, lagi bahagia. Gimana Kang malam ini, Kang? Ya, sobat channel dimanapun kalian berada, tolong lebih bijaklah menjadi penonton. Betul. Dan tolong dalam menyikapi video kami, tolong mengambil sisi positifnya saja. Negatifnya tolong dibuang ya. Buang jauh-jauh. Karena kali ini, episode kita kali ini, Betul. dan malam ini kita masih berada di seputaran, masih tetap berada di seputaran Yogyakarta. Tepatnya di daerah Berbah, Wonocatur. Bantul ya, Kang ya? Masih daerah Wonocatur, Bantul ya? Ya, masih masuk Bantul. Nah, di sini kita ingin lebih mengenal Adipati Danurejo ke-7. Dan malam ini kita juga ada narasumber. Dan malam ini saya akan ditemani oleh, mungkin narasumbernya bisa masuk kali ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga Dengan saya Selamat. Heta. Dengan Bapak siapa, Pak? dengan Pak Suryo. Bapak Suryo. Oke. Oke. Monggo Pak bisa di Boleh, tengah. tengah aja, Pak. Dengan Pak Suryo. Pak Suryo di sini sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak di sini sebagai apa di sini, Pak? Saya penduduk sini sekaligus melestarikan sini. Oh. Penjaga di sini lah ya. Ya, Ya, Pak Suryo, iya. mungkin malam ini bisa sedikit membantu kita untuk kita ingin tahu lebih dalam lagi. Betul, Pak. Siapakah Betul. Pangeran Adipati Danurejo yang ke-7 ini ya? Oh ya. Karena kita juga nggak mau ya, ibarat kata anak-anak sekarang itu sejarahnya luntur karena zaman ya, Kang Heta ya. Ya. Ya, betul. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Pak. Ya. Makam di sini udah lama, udah ditemukan dari lama atau memang? Ini sudah lama. Sudah sejak nenek moyang, sejak saya udah lahir itu sini udah ada. Udah ada ya? Ya, Pak ya. Entah tahun berapa, saya kurang tahu pembuatannya dan pemakamannya Patih Danurejo yang ke-7 itu saya kurang tahu karena aksaranya Jawa saya nggak bisa membacanya gitu loh. Adipati Tahu saya cuman Patih Danurejo yang ke-7. Ketujuh. Pati Danurejo itu sebenarnya orang mana? Dari mana sih dia? Oh, Itu setahu saya itu masih gimana ya? Ada kerabatnya Solo sama Jogja. oh, Tuh. Prabu Solo sama Jogja. Dan saya pernah, ya belum lama sih, saya baru sebelum kita kesini saya udah membaca artikel yang ternyata, ya ini kita membahas positifnya aja ya Pak ya. Betul, betul. Saya membaca bahwa Bisa saya jawab. siap. J, Pak. Ya, iya. Tahu. Jadi saya membaca artikel itu bahwa Pangeran Adipati ini orang yang memperkenalkan wayang sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri, Kang. Sampai ke luar negeri, bukan cuma hanya daerah Jogja ataupun cuma Indonesia, bukan. Tapi dia sampai ke luar negeri dan bahkan itu diingat sampai sekarang. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Benar nggak? Iya, ceritanya juga memang mungkin saya juga membaca itu memang begitu ceritanya. Bahkan saya juga ada dengar cerita dari nenek moyang saya itu malah beliau ini yang juga mendapat ya karena itu tadi yang memasarkan istilahnya itu wayang orang sampai ke luar negeri. Luar negeri. Dia juga sampai mendapat gelar doktor. Gelar doktor. Iya. Gelar dokter, kalau nggak salah itu yang informasi saya pernah dapat juga orang pertama ya Pak ya, yang dari Belanda ya. Dari Belanda. Dapat gelar dokternya dari Belanda, Dari tapi orang Belanda. pertama dari kita orang Indonesia, benar Pak? Iya. Oh. Setahu saya gitu. Berarti entah luar gimana biasa juga ya, saya- Kang Heta ya? Tapi entah gimana saya cuman
begitulah ceritanya. Ini di atas ini, jadi pemirsa ini makamnya ke atas. Iya. Kita harus naik ke atas. Di situ apakah cuman makam Pangeran Pati. Pati Durjoto atau ada makam Ada lain? makam yang lain kira-kira, Pak? Beliau itu disemayamkan di sini, semari di sini itu sama Garwo, sama Garwo? Rayi Dalem, sama istilahnya Rayi Dalem sama anak cucu. Oh, anak cucunya di sini. Gitulah. Kalau Oh, Garwo itu lah. sendiri siapa, Kang? Pak, kira-kira, Pak? Garwo itu ya istrinya. Istrinya. Oh, istrinya. Oh, Garwo itu istri. Bahasa Jawa Bahasa Jawa. Garwo Ya. itu istri. Oke pemirsa, mungkin Pak Suryo mungkin bisa mengantar kita untuk jalan-jalan, kita lihat situasi ke atas ya Pak ya. Nah, ntar untuk melihat ke atas. Sambil Oke, kita oke, siap, cerita-cerita. Ayo pemirsa, kita lihat ke atas. Monggo, Pak. Si Klono. Mungkin kalau untuk Pak Suryo sendiri sudah berapa lama, Pak, mengurusin makam di sini, Di Pak? sini. Ya sekitar berapa ya? Dari tahun berapa kira-kira, Pak Suryo? Ya saya membantu itu ya udah mah nggak tahu ya. Apa ya? Sekitar 97-an Pak ya. 97-an Bapak udah di sini Pak Suryo? Berarti Ya, sudah saya orang sini. Oh memang orang sini? Pribumi sini saya. udah sekitar 20 tahun ya, Kang Eta ya? Ya, sekitar Ada ya sekitar gitu kan, Eta ya? 23 tahun. 23 tahun ya. Oh. Dan ini Pak Suryo untuk posisi struktur bangunannya apa memang dari dulu seperti ini, apa pernah ada renovasi, Pak? Ini ya memang begini. Mm-mm. Renovasinya ini waktu ada gempa, Hmm. ada yang patah, Oh. jatuh ke bawah. Terus bangunan ini juga ada yang setelahnya retak. Termasuk ini, Pak ya, ini mungkin Ini masih retak retak-retak nih. ini Ini pengaruh bekas yang gempa dulu bukan? gempa, ya. Iya. Oh. Iya, karena gempa ini. Wow, Ya, pemirsa, tangganya memang kita jauh tangganya juga ya, Kang Eta ya? lumayan. Ya, dan sebelumnya mohon maaf ya, di sini memang tadi info yang kita dapat udah ada istilahnya adalah bantuan dari pemerintah ya Iya. untuk mengurus cagar budaya ini ya. Iya. Ada. Ini udah ya? termasuk cagar budaya yang disahkan oleh pemerintah, dan mungkin yang sangat-sangat disayangkan mungkin tidak semua orang di luar tahu bahwa di sini ada cagar budaya. Itu Betul, kali ya, Pak ya? betul, Ya. betul, betul. Beda dengan seperti makam-makam yang lain lah, Betul. Ya, karena tergolong gimana ya? Ya ibaratnya kecil gitu. kecil dan Kecil. kurang diekspos. Iya, kurang diekspos gitu. Sangat disayangkan sekali. Iya. Ya mudah-mudahan biar Mungkin lebih dari tahu channel lagi kita, Kang Eta ya. Yang begini mungkin bisa semakin Ya, semakin terkenal dan orang mungkin terkenal. peminat orang untuk lebih mendalami sejarah. Ini sejarah. Betul. Dan ibarat kata untuk generasi-generasi seterusnya nggak akan lupa ya. Iya. Benar ya, Pak ya? Iya, betul, betul, betul. Ya, maksudnya keadaannya agak kotor karena tadi udah siangnya pagi tidak disapu. Heeh. Tapi kan karena banyak pohon yang Ya, dikelilingi pohon. Ini pohon. daun-daun yang pada jatuh. Oke. Ini ada lubang. Hati-hati. Sangat sayang sekali ya. Ya, Ini makamnya Pak Suryo. ya, ini Oh, ini makamnya. mulai memasuki ke Pintu depan. Oh iya, siap Mas.
Oke, mungkin terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak Pak Suryo Ya, telah memberikan bantuan informasi buat kita. Ya. Sebelumnya saya mewakili tim memohon maaf apabila ada tutur kata kita mungkin yang kurang sopan, perlakuan yang kurang sopan, entah yang disengaja pun tidak disengaja. Kami mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mengucapkan terima kasih banyak untuk informasi yang Bapak berikan. Ya, begitu juga saya minta maaf kalau ada kekeliruan dari perkataan saya dalam memberikan informasi kepada semua tim Jagat Telelewung. Bila ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, begitu juga saya juga mohon maaf. Semoga semakin berkembang. Amin. Dan buat cagar budaya ini juga Pak, mudah-mudahan insya Allah dari sini ke depannya masyarakat lebih mengenal dan lebih tahu lagi ya Kang Heta ya. Ya, betul. Ya kan? Mudah-mudahan dari dan video kita lupa nanti, ya. Dari video kita nanti bisa menggugah hati pemirsa di rumah untuk lebih mengenal sejarah dari Pati Danirejo yang ke-7 tadi. Oke Pak, begitu dulu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Suryo untuk informasinya. Oke, makasih Pak. Mungkin gimana Kang Heta? Ya begitu. Ya mudah-mudahan memang sayang ya kalau seumpamanya cagar budaya yang benar-benar ini kok menurut saya istimewa loh Kang. Sampai dilupakan Kang. Cuman mungkin karena kurang diekspos oleh media tadi Kang ya. Dan mungkin gimana ya? Kasihan sih ya seperti inilah. Karena sepi pengunjung. Bisa dilihat ini. Jadinya ya begini, ya memang sih tetap dirawat. Tapi kayak masih kurang ya. Alangkah lebih baik lagi jika lebih banyak pengunjung di sini. Sebenarnya kan yang buat rawat itu kan simpatisan pengunjung. Benar banget Kang. Ya kan? Apabila melihat wah ini sayang ya, ini begini, mungkin ada pengunjungnya. Ya maaf kata mungkin misalnya kotor gitu kan. Pasti pengunjung akan menyapu dengan sendirinya. Betul. Tanpa perlu mengharap dari pemerintah atau memang perawat di sini. Gitu betul. Perawat cagar budaya ini. Karena kan menurut informasi yang Kang Heta bilang, jasa beliau ini benar-benar luar biasa. Kang Heta tadi bilang sampai memperkenalkan wayang ya kan ke luar negeri. Dan itu jasa beliau tidak dipungkiri. Iya. Dan itu bisa dikenang sampai saat ini. Betul. Kita masuk ke sesi pertama untuk pembuatan visualisasi gambar yang akan dibantu oleh Mbak Seren ya. Kang Jagat. Kang Jagat. Mungkin Kang Jagat bisa masuk dulu Kang. Mungkin ada tambahan Kang. Selamat malam Kang. Malam juga. Mungkin kita di sini aja ya Kang dulu Kang ya. Gimana nih Kang? Ini cagar budaya ini ya memang gimana ya? Tadi menurut narasumber kita sangat disayangkan, mungkin kalau yang mungkin di luar sana orang belum tentu tahu tentang beliau ini. Makam beliau ini di sini. Dan ini adalah sebuah misteri yang sangat menarik sekali ya. Betul kita Kang. berkunjung di tempat pepundhen ataupun leluhur yang ada di sini, Patih Danirejo ke-7. Ini luar biasa sekali. Dia sebagai seorang seniman, budayawan, dokter, luar biasa untuk gelar beliau dan mengenalkan wayang orang di masyarakat. Dulu wayang orang cuman ada di kalangan kerajaan mungkin ya. Dan beliau keluar memperkenalkan ke masyarakat umum sampai keluar negeri itu dan bahkan sampai mancanegara. Sampai mendunia. Iya, sangat luar biasa sekali jasa beliau dalam segi kebudayaan ataupun kesenian. Keseniannya iya. Betul Kang. Mungkin kita akan menguak kembali dengan visualisasi yang akan dibantu dengan Mbak Seren. Ya, Mbak Seren mungkin bisa masuk dulu. Selamat. Gimana Mbak Seren? Apakah udah ada gambaran-gambaran ini? Udah ada kisi-kisi? Sudah ada. Mbak Seren sendiri, sekarang kan kita berbeda ya. Untuk konten kita itu berbeda. Gimana kesannya Mbak Seren setelah kita selalu di jalanan, sekarang kita berkunjung di tempat
pepundan ataupun cagar budaya, boleh dikatakan seperti itu ya. Betul. Gimana Mbak kesannya? Kalau di sini emang sosoknya beda. Kalau kayak yang di mana, kayak ibaratnya tumbal jalanan gitu kan, sosoknya serem-serem. Betul. Nah kalau saya ngeliat sini tuh lebih berbentuk kayak manusia gitu banyaknya. Enggak yang serem lah ya. Berbeda bener ya. Jadi ada yang belangkon dan Gitu. Ya mungkin itu, atau ada yang lebih ditambahkan untuk Ya, kejelasannya? Biar gambar. Visualisasi gambar ya, berarti biar ada tantangan dan apa ya, penonton pasti Biar penasaran. apa yang akan divisualisasi gambar oleh Mbak Siri. Dan itu pun gak usah ditanya. Biasanya saya nanya Mbak Seren menggambar berapa sosok nih. Ya, Mungkin nggak usah ya. Mbak Siri nanti menjelaskannya ya. Betul. Oke, mungkin Mbak Siri udah siap ya? Monggo silakan. Dan Bento mohon bantuannya untuk penutup matanya. Selamat malam Mbak Dila. Sehat? Gimana Mbak Dila? Saya ingin bertanya sama Mbak Dila. Kesan-kesannya ketika kita sering di jalanan ataupun bahkan kita menguak sebuah misteri tembang jalanan, sekarang kita akan menguak Sejarah. sebuah misteri sejarah. Iya. Menurut Mbak Dila sendiri gimana? Menurut saya ya sebenarnya bagus sih untuk anak muda yang zaman sekarang, kan lebih itu apa namanya, lebih tahu sejarah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini kan termasuk situs yang jarang diketahui orang juga kan? Iya. Betul. Mungkin malah jarang diekspos, jadi belum tentu yang di luar sana pada tahu tentang apa namanya, kayak anak-anak milenial belum tentu mesti tahu tuh tempat ini. Betul. Jadi kita memperkenalkan ya, berarti ke anak-anak muda bahwa di sini loh ada situs sejarah, di sini adalah suatu pepundan yang luar biasa yang perlu kita tahu dalam segi sejarahnya. Betul Kang. Terus untuk energi yang di sini gimana Mbak menurut Anda sendiri Mbak? Kalau untuk energinya sendiri tuh banyak yang positif sih. Banyak yang positif. Banyak yang positif ya Mbak. Jadi ibarat orang tuh yang di tengah itu yang positif, yang nanti yang negatif cuma nempel-nempel aja. Iya, lebih dominan positif lah intinya kan, dominan positif. Benar-benar berbeda seperti episode-episode sebelumnya ya Kang ya. Biasanya kan rata-rata negatif ya kan. Ini jalan kan rata-rata pasti negatif. Kalau kayak gini kan memang ya beliau ini ya mau dibilang pejuang ya pejuang ya. Iya. Betul. Pejuang itu kan banyak dalam arti budaya. apa aja kan pejuang. Entah pejuang budaya ya salah satunya kita ambil positifnya aja, itu yang masih diingat sampai sekarang. Beliau memperkenalkan wayang itu sampai ke dunia, bukan cuman Indonesia, tapi memang mancanegara. Dan Mbak Dila sendiri melihat nggak suatu sosok yang ada di sini, bahkan sosok beliau pun Melihat kalau itu. Seperti apakah kira-kira sosoknya Mbak? Yang menurut Mbak Dila sendiri yang Mbak Dila lihat? Sosok beliau atau sosok yang ada di sekitar sini? Sosok beliau. Sosok yang Mbak Dila lihat? Sosok yang saya lihat itu yang beliau itu tampan. Tampan. Wih, malu. Ganteng ya, tampan. Terus sosok-sosok yang lain Mbak? Sosok-sosok penjaga yang ada di sekitar sini juga banyak. Tapi lebih dominan antara ular sama macan sih. Ular macan. Terus? Beliaunya sendiri. Terus ada sih sosok nanti yang di depan itu kayak ada kayak buto, cuman kepala aja sih sebenarnya.
nggak ada badannya. Tuh. Jadi terus yang menempel, yang melingkupi, banyak yang sisi negatif yang kurang apa ya namanya, kurang sempurna lah. Tapi beliau sendiri kan, beliau kan bisa melihat kita nih, beliau sendiri menerima nggak dengan kedatangan kita nih? Menerima ya. Alhamdulillah. Senyum aja. Tadi saya sempat menangkap sosok yang menggoda Mbak Dila ya, mencolek-colek. Itu apa sih Mbak? Itu kayak perempuan sih, perempuan berambut panjang, tapi itu bukan sosok yang Negatif. sering, iya bukan yang kayak dengan baju putih atau apa. Dia pernah pakai baju kayak Kemben. Terus lagi ya, juga sempat tadi Mbak Manda sendiri sempat ditarik-tarik bajunya itu. Iya. Beliau Itu cuma mungkin kayak penasaran, ingin berkenalan gitu. itu pengen berkenalan. Sosoknya ya. Kan di situ kan waktu di dalam tadi kan lumayan banyak gitu. Iya, banyak sekali yang. Dan sosok menangkap juga ya tadi ya, sosok yang di atas, yang di atap itu ya Mbak? Iya, benar. Oh, yang di atap. Yang di atap itu menjulur gitu. Kayak dia tuh yang merasa apa ya, tempatnya itu kan nggak pernah dijamah. Iya, Jarang. Jarang dijamah. Jadi mungkin merasa kayak Seneng ya? sendiri untuk daerah situ. Protek. Iya, kayak melindungi. Oh, dia lebih lebih menjaga. Iya. Dan mungkin banyak sosok yang penasaran, ini ada apa sih gitu. Merinding gue. Terus tadi juga saya menangkap suatu benda ya, ataupun pusaka atau di pojokan waktu kita tawasul tadi. Sempat nggak Mbak Dila melihat sosok pusaka? Pusaka, iya. Perwujudannya seperti apa tuh Mbak? Perwujudannya seperti apa ya? Keris. Saya nggak bisa nyebutin. Mirip kayak keris, cuman lebih panjang, tapi itu bukan pedang. Berwarna emas. Enggak. Ada matanya pokoknya gitu. Cuman tadi sekelebat aja sih ya Mbak ya waktu itu. Nggak lama. Ditunjukin, mungkin kita ditunjukin. Ya ini loh, mungkin beliau juga udah tahu bahwa kita di sini kan niatnya juga baik. Kita juga ingin melestarikan budaya di sini, ingin lebih memperkenalkan lagi tempat beliau ini. Dan di sini juga kita ingin belajar lebih mendalami bahwa sosok beliau itu siapa sih sebenarnya ya. Episode kita kali ini ya untuk mempelajari siapa sih beliau ini. Cuman kita tidak mau membahas tentang pro dan kontranya, kita tidak membahas di sini. Kami memohon untuk menonton di rumah agar lebih bijak dalam menonton video kami. Betul. Dan lebih tepatnya ya mungkin ini sebagai tontonan. Tapi ketika itu baik, jadikanlah itu suatu tuntunan. Betul sekali. Ketika itu jelek, ya buang jauh-jauh. Jangan ditiru. Kita ambil segi positifnya aja. Kita bijaklah untuk menanggapi ataupun menyikapi semua permasalahan itu. Betul. Kembali ke pribadinya masing-masing. Dan pemirsa di rumah ataupun dimanapun berada, ketika ada tumbal jalanan ataupun pembersihan seperti apapun ataupun pengobatan non medis, tolong hubungin official tim Jagat Telewung. Kita tidak memungut biaya Sepeser pun ya. Ini gambar yang ketiga yang digambar sama Mbak Sere, visualisasi Mbak Sere seperti ini. Untuk gambar yang satunya udah jadi, yang kedua udah jadi, dan Mbak Sere sekarang untuk menyelesaikan gambar yang ketiga yang ditangkap Mbak Sere sendiri. Tapi sebenarnya yang ditangkap tuh banyak, tapi ketika kita gambar ya nanti nggak kelar-kelar. Dan kasihan Mbak Sere juga. Berarti apakah ini gambar terakhir Kang dari Mbak Sere? Gambar terakhir ya. Mungkin udah Mbak Sere. Nah, ini udah terselesaikan. Mohon untuk buka penutup matanya.
seyogianya nanti yang menceritakan Mbak Sere. Coba Mbak, mungkin bisa diceritakan mungkin dari sosok pertama tadi yang mana? Yang pertama ini ya? Nih, mungkin bisa diceritakan ini gimana? Ini ini kan hubungannya apa ya kira-kira Mbak Dila? Cucu ya, ini cucu dari Pangeran Adipati ya, Dinarejo yang makamnya ada bersebelahan itu ya? Iya. Itu ada di atas. Dan tadi Mbak Dila menangkap sebuah nama, cuman mengatakan nama Raden Ayu Siti. Wow, oh ada Siti siapa gitulah ya. Sitinya. Menurut narasumber atau juru kunci yang di sini adalah suatu cucunya. Itu pun di sana ada nama tersebut. Oh iya. Yang ini cucu beliau. Yang ini. Kalau ini orang bawa tombak gitu, terus ada mahkotanya ya. Kalau yang jelas ini ada mahkotanya, kan bawa tombak gitu. Itu penjaga mungkin. Apa ya? Apakah termasuk salah satu keluarga dari Pati dan Rujo? Modelnya tuh apa? Patih apa ya? Patih. Apa yang biasa yang di istana tuh? Jaga. Berarti penjaga ya? Itulah. Ini sosoknya di mana Mbak? Berbodo. Menurut beliau. Bergodo. Oh, menurut narasumbernya Itu ada di atas juga tadi, di area makam tadi. Oh, keliling itu. Yang menjaga. Oh, yang menjaga ya. Ya keliling selalu keliling. Dan beliau sendiri Mbak? Kalau beliau ini Raden Adipati Danarejo ke-7. Tadi emang barengan ada di atas. Barengan. Dijajar. Di atas. Patih Danarejo. Sebenarnya nggak cuma ini ya, berarti sosoknya banyak ya. Ditangga. Cuman ya ini yang penting-penting yang powernya mungkin besar kali ya. Gimana Kang? Ya, mungkin itu aja yang mungkin bisa disampaikan sama Mbak Sere sama Mbak Dila. Mungkin nanti kita kuak lebih dalam lagi, mungkin kita akan mediumisasi. Ya, seperti biasa nanti kita akan mediumisasi, tapi mungkin nggak di sini ya, mungkin kita ke bawah aja Kang ya. Karena situasi ini kurang memungkinkan, kita coba cari lahan di bawah yang lebih luas. Terima kasih Mbak Sere. Mbak Sere, terima kasih untuk waktunya. Makasih Mbak Dila. Sampai ketemu di episode berikutnya. Seperti biasanya kita masuk ke sesi mediumisasi. Mediumisasi langsung Kang ya? Ya, dan malam ini kita juga ada kedatangan tamu ya Kang ya. Ya, kita menguak lebih dalam lagi. Nanti kita akan dibantu sama beliau Mbah Banyu Segoro. Mungkin nanti saya digantikan sama beliau. Mbah Banyu Segoro bisa masuk mungkin Mbah. Masuk. Selamat malam Mbak. Sukses lancar. Amin, alhamdulillah. Siap. Asik. Sehat Mbah? Alhamdulillah. Amin. Monggo Mbah di sini Mbah. Sekarang untuk praktisinya panjenengan nggih Mbak nggih. Insya Allah. Beliau ini juga spiritual ya. Praktisi Praktisi lah ya. Cari yang praktis. Yang praktis, simpel gitu Mbah. Praktis dan yang berisi ya. Berisi. Gimana Kang? Lanjut Kang. Mungkin langsung aja ya. Langsung. Untuk waktu kita udah malam juga. Oke. Ya udah jam 12 mungkin. Kira-kira. Bajingan. Sing apik, ngomong sing apik orang ngono kuwi ora miso-miso ngopo miso-miso. Bapak miso-miso, wah aku sak kanca mrene silaturahmi. Kita kesini silaturahmi. Silaturahmi sama yang ada di sini. Intinya kita sama-sama makhluknya Tuhan. Kita saling silaturahmi. Yun sewu tepangan sampean sinten? Sampean sinten? Aku sing nang kene. Oh. Kowe ora ngerti aku? Hah? Iya sampean ngerti. Mapane nang Aku sing jaga nang kene iki lho.
tetengere sampean sinten? Asmane sinten? Aku ora duwe jeneng. Ora duwe jeneng. Ya wujude napa? Wujudku man sampai yang delok dewi mawon. Monggo Mas Leung kalau mau di Oke. Mas Jagat mungkin ada yang atau dari Mas. Oke. Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Heta. Ya. Saya ingin meminta sedikit informasi. Boleh saya berbicara sebentar? Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Saya penjaga di sini. Penjaga di sini. Beliau penjaga di sini sudah lama di sini. Sudah lama. Dari pertama pemilik dibuat saya sudah di sini. Oh, sudah di sini. Gimana nih? Saya mendengar makam di sini mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa di sini ada makam-makam salah satu mungkin pejuang sejarah, dan di sini saya ingin mempelajari, mendalami sejarah yang ada di makam Patih Danurejo ke-7. Boleh saya bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten Mbah, mohon maaf kalau seumpamanya kedatangan kami di sini Mbah merasa terganggu. Tapi kami di sini benar-benar sama sekali tidak ada niat untuk mengganggu ataupun mengusik Mbah. Jadi sama seperti dibilang teman saya Kang Heta, jadi kita sebenarnya di sini bertujuan pingin tahu Mbah informasi, dan kita tuh pingin lebih mengenalkan lagi ke masyarakat bahwasannya di sini tuh ada sosok pejuang yang jangan sampai dilupakan gitu Mbah. Dan informasinya sosok makam di sini, mohon maaf, ini adalah makam Patih Danurejo yang ke-7, benar Mbah? Di atas ada makam siapa saja Mbah? Aku rasa nyebutnya. Nggak bisa nyebutin. Mohon maaf, kenapa Mbah nggak bisa nyebutin? Apakah memang itu suatu pantangankah? Apakah memang sudah suatu ketentuan dari sana Mbah nggak bisa menyebutkannya? Kurang wenangku. Oh, Bukan, ngapunten Mbah. Kalau boleh tahu Mbah, yang kita hanya ingin sekedar informasi Mbah, dan kalau bisa Mbah punya pesan nggak ke masyarakat sekitar atau siapapun yang tahu dengan makam ini, ada pesan-pesan nggak kira-kira dari Mbah? Ya sing jelas makam itu Joko karena iki yo iki isih gandengan kalih Sri Sultan. Gandengan Sri Sultan. Sultan yang keberapa Mbah? Ngapunten ya Mbah. Sultan ketiga. Sultan yang ketiga. Terus Mbah. Selain itu yang Mbah lebih tahu lagi, sosok Patih Danurejo yang ke-7 ini seperti apa gitu Mbah? Sosoknya jelas murah hati. Murah hati. Baik mengayomi warganya. Baik mengayomi warganya ya. Dan Mbah sendiri memang dari dulunya selain menjaga makam, di saat beliau masih ada, apakah memang Mbah sudah menjaga beliau? Buatan. Enggak. Okay. Berarti Mbah di sini itu di saat memang beliau Patih Danurejo ke-7 itu memang sudah tidak ada, baru Mbah menjaga makam ini. Yang penting doa. Doa ya. Ya, itulah yang benar pemirsa. Jadi memang
niatnya orang tuh biasanya berziarah kadang kan beda-beda. Betul Kang. Jadi memang inti dari berziarah itu kan kita mengirimkan doa untuk beliau-beliau yang kita ziarahkan itu tadi. Itu mungkin tadi mungkin ada yang mungkin Bapak mau ada yang ditanyakan? Mungkin jadi kunci sini enggak? Oh enggak. Kira-kira Mbah, kalau dari Mbah sendiri Mbah, ada pesan tersendiri nggak untuk para peziarah yang datang ke sini Mbah? Ada pesan nggak kira-kira Mbah? itu sepi tuh Mas. Oh, sepi. Ya itu Mbah, makanya kedatangan kita di sini secara tidak langsung kita ingin memperkenalkan Betul Mbah. cagar budaya ini di hak layak umum gitu loh. Betul. Karena mungkin tidak semua orang tahu, bahkan ya orang asli Jogja sini pun belum tentu tahu di sini ada makam. Betul. Pangeran apa tadi? Pati Dinorejo ke-7. Gitu loh Mbah. Jadi sebelumnya kita mohon maaf di sini jikalau kita mengganggu. Cuman di sini kita hanya ingin belajar lebih dalam lagi mengenal sosok beliau. Mungkin, dan kita juga tadi dapat informasi yang bagus juga Kang ya, ternyata beliau ini Pati Danurjo ke-7 ini gandengan sama Sri Sultan yang ketiga. Ya benar Mbah, leres Mbah. benar, gandengan dengan Sri Sultan yang ketiga Kang. Saya blank. Ya mungkin gimana Kang Jagat Kang? Bisakah saya bisa menguak lebih dalam lagi, Mbah, tentang sejarah yang ada di sini, Pangeran Danurjo sendiri, bahkan panjenengan piyambak, Mbak. Panjenengan ditugaske wonten ing papan mriki niku utusane sinten napa panjenengan sendiri yang mengikut beliau? Panjenengan mengabdi. Udah berapa lama Mbak panjenengan ngabdi kalih Pangeran Adipati Danurjo menika? Boten angsal. Yang Anda sendiri Mbak, untuk yang tahu lebih dalam informasi di sini, napa mawon Mbak? Nek angsal kula ngertos. Jenengan mboten saged nganjangi. Panjenengan namung sagete maringi preso, memberi informasi sejarah cuman sebatas niku nggih Mbak nggih. Nggih matur sembah suwun panjenengan pun dugi papan mriki nggih agungi pangapunten bilih ganggu wedal panjenengan kundur nggih. Karena kita menguak informasi belum merasa belum puas ya Kang ya? Belum puas. Kita akan mediumisasi lagi, mungkin dapat informasi yang lebih tentang apalagi Kang ya? Beliau. Betul Kang. Mungkin Mas Nathan jadi mediator kita. Sepatunya dilepas aja Mas. Sudah siap ya Mas Nathan ya?
Sugeng Dalu, Mbah. Selamat malam. Bisakah saya meminta sedikit informasi tentang sejarah yang ada di pemakaman Raden Adipati Danurejo. Saya ingin menguak sebuah sejarah dan kebenaran tentang beliau. Saya dari Gejayan, Mbak. Bolehkah saya meminta informasi lebih tentang sejarah yang ada di sini? Panjenengan piyambak sinten, Mbak? Aku jaga kene. Anda pun juga yang menjaga di sini. Sosok Anda seperti apa, Mbak? Sosok Anda seperti apa? Iya. Oke. Di atas ada makam siapa saja, Mbak? Udah lama Anda menjaga tempat ini? Udah lama? Anda diutus atau bahkan Anda ikut dengan sendirinya mengabdi dengan beliau? Anda diutus? Dia untuk jaga di sini. Udah lama. Yang di atas makam siapa aja, Mbak? Ya, selain pangeran? Ratu nih. Sama ratunya, sama ibu ratu. Terus? Sama saudara. Oh, anak keturunannya. Sama anak keturunannya. Beliau sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Sosok beliau itu? Sosok beliau itu. Sosok seperti apa kalau menurut panjenengan, kalau Anda mengerti? Sosok yang bijak ataupun yang gimana? Terus napa mulai, Mbak? Menyebarkan kebaikan. Suatu kebaikan Sama budaya. Jadi dia menyebarkan suatu kebaikan, kebudayaan yang ada di tanah Jawa ini ya, Mbak ya, sampai terkenal sampai mancanegara. Dan sekarang banyak anak muda atau zaman now ya, bisa dikatakan anak milenial melupakan. Betul. Lunturnya sejarah dengan perubahan zaman. Pangeran ora gampang. Sampai wis kenal karo wong oke. Angin saiki wis ora ana sing iso ngetutke. Oh, ada yang bisa perjuangan pangeran zaman dulu itu tidak gampang. Jadi semua itu melalui perjuangan. Semua itu melalui perjuangan. Mudah tidak ya, mudah. Dia menyebarkan kebaikan waktu di masanya ya, dan juga menyebarkan kebudayaan atau kesenian itu juga banyak ada pertentangan mungkin seperti itu. Kalau zaman mau dirusak maksudnya? Jangan dirusak, Mbak. Ya, jadi mbahnya itu meminta lestarikanlah budaya ini sebagai cagar budaya. Karena di sini pun juga ada sosok yang mempunyai talenta yang sejarah yang luar biasa sekali. Betul. Dan jasa dia juga untuk kalangan
bisa dibilang untuk warga negara Indonesia ya Kang ya. Ya, jasa beliau itu ya salah satunya itu tadi, mungkin budaya yang disebarkan sampai ke mancanegara yang tidak terlupakan sampai saat ini. Betul. Itu yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin di sini tidak semua orang tahu bahwa memang Pangeran Patih Adipatih dan Rujan Tujuh ini rata-rata pada tahu ya Kang ya, kalau memang Adipati ini yang menyebarkan seni budaya wayang ya. Ya mungkin salah satunya itu ya. Banyak yang nggak tahu gitu ya. Gitu loh. Saya pribadi ya mohon maaf sekali, saya pun juga nggak tahu baru sebenarnya ya. juga ada di sini. Bahkan orang asli Jogja belum tahu, belum tentu tahu bahwa ada makam di atas sini loh. Perwayangan wayang orang itu dibawakan malah beliau dari kalangan kerajaan sampai iya. Tidak terbayangkan perjuangan beliau ya. Kalau zaman sekarang mungkin enak udah ada media sosial. Kalau zaman dulu memang perjuangannya sangat-sangat ya luar biasa. Mungkin, ada yang bisa disampaikan ya, lagi? Mungkin ada pesan-pesan gitu Mbah untuk penonton di rumah mungkin. Dijaga, dilestarikan. Jadi pemirsa di rumah ataupun dimanapun Anda berada, sobat sejagat, jadi lestarikanlah tempat ini, lestarikanlah budaya kita sendiri yang tidak gampang. Mereka memperjuangkan pada Mereka saat itu. memperjuangkan semua itu. Terus ada lagi Mbak? Ada lagi? Disalahgunakan. Oh, di sini itu tadi ada pesan tempat ini jangan oh ya. Jadi mungkin untuk pengunjung kali ya ini ya, jika berkunjung ke sini tolong dijaga kebersihannya. Apalagi tadi itu memang benar ada yang dicoret-coret itu sangat-sangat tidak gimana ya. Dan yang paling itulah intinya. Jadi kedua jangan jaga perilaku. Nah, benar itu Kang. Jaga perilaku, mungkin itu kali tadi yang dibilang Mbak ini. Mungkin ada beberapa oknum yang kesini mungkin hanya berpacaran, kayak gitulah. Jangan biasanya di sana. Nah itu jadi mungkin dia di sini memang bilang salah satu tempat sakral ya Kang ya. Iya. Apalagi ini suatu tempat yang sakral. Tempat seorang yang luar biasa, menurut saya pribadi ya. Jasanya Kang ya. Jasanya luar biasa, seorang budayawan, seorang seniman yang luar biasa. Di sini pada digunakan, disalahgunakan untuk berpacaran lah, ataupun ada coret-coret. Sangat sayang sekali ya. Betul Kang. Ya semua kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Tapi seyogianya ya mbok yo jangan. Kebangetan itu Kang. Ya kebangetan kalau tempat-tempat sakral sini dinodai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi Mbah? Udah. Gimana Kang Jagat? Mungkin itu Mbah. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Mbah atas informasinya juga. Maaf bila mengganggu Anda. Jenengan kula aturi kondur. Oke, mungkin itulah tadi pesan dari penjaga di sini ya tadi ya. Betul. Tadi salah satu penjaga di sini. Dua sosok yang menjaga di sini. Dua sosok yang menjaga di sini. Itulah dari pesannya. Mungkin pemirsa di rumah yang menonton ini tolong lebih bijak lagi. Betul betul. Dan mungkin Mbah Banyu Segara tadi bisa masuk dulu Mbah.
Monggo Mbah. Saya pengen bertanya Mbah, untuk ekspedisi ini apa yang hikmah bisa kita ambil untuk semuanya, bagi pemirsa di rumah ataupun dimanapun berada. Dimanapun Anda berada. Ya mungkin untuk kalau untuk tempat ini tetap bagaimanapun namanya sejarah tetap kita budayakan, kita lestarikan. Betul sekali Mbah. Dari pihak mungkin yang dulu sejarahnya kurang baik, mari kita tetap Benahin ya. kita benahin, karena kita nggak tahu sebenarnya yang itu seperti apa. Nyatanya kalau setelah kita ungkap semuanya ya seperti itu tadi, kenyataannya seperti itu. Nggak ada yang mana yang jahat, mana yang jelek, nggak ada kan. Itu kan cuman sebagai cerita-cerita dulu, kita juga nggak tahu. Tidak tahu kebenarannya. Kebenarannya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Setelah kita ungkap semuanya, keluar semuanya apa yang kebenarannya di sini. Di sini ada sejarahnya. Betul. Komplit semua sejarahnya di sini ada. Tadi keterangan-keterangan dari sana juga sudah ada. Jadi monggo dilestarikan aja. Kalau yang ziarah sini, monggo dijogo tempatnya, jangan sampai kotor, karena di sini kan banyak corak-corakan juga. Tapi sekarang udah lumayan bersih sih. Jangan sampai diulangin lagi seperti itu ya Kang ya. Dan mungkin lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah kali ya. Ya, pemerintah daerah. Betul, pemerintah daerah mungkin bisa lebih memperhatikan cagar budaya ini. Dan bisa dikembangkan. Dan bisa dikembangkan lagi mungkin untuk promosinya, atau mungkin diekspos lebih dalam lagi, mungkin seperti tempat-tempat wisata cagar budaya lainnya. Mungkin Kang Jagat sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan Kang? Menurut saya pribadi ya, hikmah yang kita ambil ya seyogyanya kita sebagai orang Indonesia sendiri ataupun orang Jawa sendiri, marilah kita mengembangkan atau budaya kita lah. Jangan budaya luar yang kita agung-agungkan, sedangkan budaya kita yang luar biasa ini sering kita abaikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya, terutama untuk generasi muda. Untuk generasi milenial ya. Oke, mungkin gitu aja ekspedisi kita malam ini. Sebelumnya mohon maaf Mbah Penyusukuro jika ada salah kata, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mungkin yang menyinggung perasaan Mbah sendiri atau mungkin atas kelancangan kita, mungkin saya sebagai perwakilan tim dari Jagat Telewong juga memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, mungkin kalau penyambutannya juga orang baik, mohon maaf. Terima kasih banyak. Amin. Sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mbah. Oke, Kang Jagat. Terima kasih banyak Kang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Luar biasa Kang ya, malam ini Kang ya. Ya, episode kita kali ini memang sangat berbeda dari episode-episode sebelumnya yang membahas tumbal jalanan, bla 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 dan bla bla bla, dan kali ini kita membahas sejarah. Tapi memang benar loh Kang, benar-benar sayang banget loh. Iya, tempatnya jadi dari kisah cerita yang didapat tadi itu, sosok beliau itu benar-benar jasa luar biasa. Jasa luar biasa. Kalau sampai dilupakan, makanya sangat-sangat disayangkan. Bahkan tempatnya tadi juga ya kurang, maaf kata, kurang terurus. Kurang terurus Kang ya. Ya mungkin dari penjarahannya, dan mungkin ya kita nggak tahu lah itu ya. Tadi seperti pesan dari penjaga juga, jangan disalahgunakan. Mungkin oleh anak milenial, mari jadi buat tempat pacaran, itu kan udah sangat-sangat salah besar. Kelewatan. Tapi ya udahlah Kang, kembali ke pribadi masing-masing lagi. Kita hanya sekedar bisa mengingatkan ya Kang ya. Ya, sekarang tergantung bijak-bijaknya penonton di rumah dimanapun Anda berada. Semua kembali ke pemirsa di rumah, dan di sini saya juga ingin mengingatkan kembali, jika pemirsa di rumah membutuhkan bantuan dari official tim Jagat Telewong, entah itu misalnya seperti biasa kita tumbal jalanan, sakit penyakit non medis, penetralisiran dan lain-lain, mungkin bisa menghubungi official dari tim kita, ada di beranda kita. Bisa menghubungi di situ, dan itu semua akan kita pantau, dan semua itu tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis, free. Mungkin begitu, sekian episode kita malam ini ya. Oke, siap Mas Rendra. Kembali lagi, mohon maaf pemirsa di rumah, mungkin ada salah kata kita yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang mungkin menyinggung perasaan atau hati pemirsa di rumah. Jika mungkin ada pro dan kontra, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian episode kita malam ini. Tonton terus channel Jagat Telewong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.